Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tri Suciana Dewi, biasa dipanggil Suci. Nah, pertama-tama, ini nih, kalian pernah nggak ngalamin kayak gatal-gatal, bersin, ruam biduran pada kulit, hidung murah air? Nah, di sini kali ini kita akan belajar mengenai antihistamin. Nah, apa sih antihistamin? Antihistamin itu yaitu obat untuk meredakan gejala nyeri, tapi tidak semua gejala alergi bisa diobati dengannya. Nah, pertama, histamin itu sendiri itu adalah amina yang berasal dari L-histidin yang diproduksi di seluruh tubuh. Dan histamin itu mempengaruhi pertumbuhan dalam proliferasi sel, di mana memodulasi inflamasi dan berperan sebagai neurotransmitter. Di histamin sendiri itu ada 4 reseptor, yaitu apa aja? Ada 1, H2, H3, dan H4. Nah, di mana H1 itu neuron. Ada neuron, otot halus, epitel, dan endotel. Neuron H2 itu sel parietal lambung, otot halus, epitel, endotel, dan jantung. Reseptor 3 itu neuron, dan reseptor 4 itu ada sumsum tulang dan sel hematopoiesis. Nah, selanjutnya, H1 antihistamin dalam mekanisme kerja itu merupakan obat yang secara reversibel mengikat dan menstabilkan reseptor H1 sehingga tetap dalam keadaan inaktif. Efeknya sendiri itu menurunkan produksi sitokin proinflamasi, menurunkan ekspresi CAM, menurunkan pelepasan mediator dari sel mast dan basofil, dan menurunkan kemitaksis dari eosinofil dan sel-sel lainnya. Nah, mekanisme kerjanya itu generasi pertama dari H1 antihistamin ini memiliki efek sedasi karena bersifat lipofilik. Yang kedua itu pada generasi 2 ikatan pada reseptor bersifat non-kompetitif. Efek sedatif tidak kuat karena tidak terlalu lipofilik dan berikatan secara selektif pada reseptor H1. Nah, di sini bisa ada bagan ya, teman-teman. Terus lanjut, H1 indikasinya itu urtikaria akut, urtikaria idiopatik kronik, dermatitis atopik, puritus yang berasosiasi dengan kondisi lain, dan mastositosis sistemik. Nah, yang selanjutnya farmakokinetik dari H1 itu generasi pertama. Efek terlihat setelah 30 sampai 60 menit pertama dan bertahan hingga 4 hingga 6 jam. Yang kedua, dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 hepar. Yang ketiga, diekskresikan lewat urin dalam bentuk glikoronida. Farmakokinetiknya generasi 2 itu administrasi 1 atau 2 kali sehari, cetirizin mencapai konsentrasi puncak sekitar 1 jam setelah administrasi. Yang terakhir, loratadin memiliki half-life 8-24 jam tergantung fungsi hati. Nah, efek samping dari H1 sendiri ini, teman-teman, ada sedasi, gangguan CS. Gangguan CS itu di dalamnya ada pusing, pandangan kabur, gangguan pendengaran. Yang kedua, keluhan gastrointestinal, ada mual, muntah, diare, konstipasi, dan anoreksia. Yang terakhir itu ada efek antiholinergik, yang di dalamnya itu ada membran mukus kering dan retensi urin. Selanjutnya ada satu antihistamin resiko dan kontraindikasi, di mana resiko dari H1 antihistamin ini ada sejarah aritmia jantung, kehamilan trimester pertama, hipertrofi prostat. Yang kedua itu ada kontraindikasinya itu naroage glaukoma atau glaukoma sudut sempit. Nah, sekarang teman-teman kita memasuki H2 antihistamin ya, di mana mekanisme kerjanya itu memberikan dengan reseptor H2 di seluruh tubuh termasuk sel epitelial dan endotelial, dan dapat menyebabkan perubahan pada permeabilitas vaskular di kulit, di mana pelepasan mediator inflamasi lokal dan presentasi antigen.
Dan farmakokinetik dari H2 ini, teman-teman, itu ada diserap traktus digestivus, yang kedua melalui metabolisme di hepar dan pembuangan melalui ginjal. Yang ketiga, cimetidin diserap sedikit di lambung dan lebih banyak di bagian usus halus. Yang terakhir ada bersifat lipofilik dengan penetrasi terbatas ke daerah blood-brain barrier. Yang selanjutnya kita memasuki indikasinya itu di mana bersamaan dengan H1 antihistamin untuk kasus refratori dari urikaria kronis dan angioedema. Yang kedua itu kombinasi H1 dan H2 reseptor antagonis berguna dalam mengurangi rasa gatal dan bentol yang disebabkan oleh mastocytosis sistemik dan urtikaria pigmentosa. Yang terakhir ada cimetidin dosis tinggi dapat digunakan untuk pengobatan Verruca vulgaris di beberapa individu. Ya, ini dapat dilihat ya teman-teman, ada dosis dari H2 antihistamin. Nah, yang selanjutnya ini ada efek sampingnya ya, di mana pada CNS termasuk kebingungan, pusing, sakit kepala. Nah, efek samping lainnya itu ada ngantuk, maliase, nyeri otot, diare, dan konstipasi. Dan bisa juga terjadi granulocitopenia, tetapi ini jarang ya teman-teman. Terus ada meningkatkan kemungkinan terjadi pneumonia pada individu yang imunokompromis. Yang terakhir itu ada cimetidin juga bisa menyebabkan terjadinya ginekomastia atau penurunan libido dan juga hipotensi. Sekarang kita memasuki interaksi obat, di mana cimetidin meningkatkan level serum warfarin dapat meningkatkan resiko pendarahan. Yang kedua itu ada juga berinteraksi dengan obat-obatan jantung seperti B-blocker, channel blocker, aminodarone, dan antiretemic agents. Yang keempat, kontraindikasi pada pasien dengan bifetilid. Yang terakhir, obat lain yang berinteraksi dengan cimetidin adalah pentonin, beberapa benzodiazepin, metformin, sulfonylurea, dan SSB. Nah, sekarang kita memasuki H3 ya, teman-teman, yang mekanisme kerja. Itu ditemukan dalam otak berperan sebagai autoreseptor di sel syaraf histaminergik presinaptik. Nah, yang kedua, reseptor H3 berperan dalam kontrol sintesis dan pelepasan histamin melalui penghambatan feedback. Kedua ya, antihistamin generasi ketiga merupakan derivat dari generasi kedua berupa metabolit atau desloratadin dan fecofenadin dan enantiomer atau levocetirizin. Nah, yang selanjutnya ini kita memasuki farmakokinetik dari H3 antihistamin ya teman-teman. Itu ada fecofenadin memiliki resiko aritmia jantung yang lebih rendah dibandingkan obat induknya terfenadin. Yang kedua, levocetirizin atau desloratadin tampak juga lebih baik dibandingkan dengan cetirizin ataupun loratadin. Nah, yang terakhir ini ada ciprofloxifan, tiopiramid, dan clobenpromid terdapat di korteks cerebri dan otot polos bronkus. Di kulit juga terdapat reseptor H3 yang merupakan autoreseptor, di mana mengatur pelepasan dan sintesis dari histamin itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk indikasi nih, di mana ada fecofenadin memiliki resiko aritmia jantung yang lebih rendah dibandingkan otot induknya, yaitu terfenadin. Peran H3 antihistamin itu sendiri itu clobenpromid bersifat neuroprotektif dengan stimulasi realase GABA di otak. ABT 239 inverse agonis reseptor H3 memiliki efek stimulan dan neurotropik, sudah diteliti sebagai obat ADHD, Alzheimer, dan di mana ciprofloxifan ini poten pada reseptor H3, inhibitor autoreseptor pada syaraf terminal histaminergik, tetapi potensial pada gangguan tidur, Alzheimer, dan adjuvan skizofrenia.
Nah, ini ada dosis ya, teman-teman, gambar dosis. Ya, sekarang kita memasuki efek samping ya, teman-teman. Ini ada peran antagonis reseptor histamin H3, itu ada gangguan ingatan, gangguan hiperaktivitas, obesitas, dan epilepsi. Aktivitas reseptor H3 sendiri itu dapat mengakibatkan penghambatan terhadap pelepasan terhadap neurotransmitter atau histamin itu dan neuron-neuron histaminergik di otak. Yang kedua, ada hambatan pelepasan transmitter dari saraf tepi dalam sistem syaraf otonom dan plexus myetericus. Yang ketiga, itu ada pengurangan infus kalsium di dalam otak dan syaraf parifer. Sekarang kita masuki di interaksi obat ya, teman-teman. Ini ada teopiramida. Terjadi kemungkinan itu tidur berlebihan. Nah, yang kedua ada globenpromid bersifat neuroprotektif dengan stimulasi rease GABA di otak, di mana ABT 239 inverse agonis reseptor H3 ini memiliki efek stimulan dan neurotropik, sudah diteliti sebagai obat ADHD, Alzheimer, dan di mana ciprofloxacin antihistamin poten pada reseptor H3, inhibitor autoreseptor pada saraf termal histaminergik, tetapi potensial pada gangguan tidur, Alzheimer, dan ajudan skizofrenia. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada H4 antihistamin ya, di mana dijumpai pada sel-sel inflamatori atau eosinofil, neutrofil, dan monukleosid, yang dimana diduga terlibat dalam alergi bersinergi dengan reseptor H1. Yang ketiga itu masih merupakan target baru nih, teman-teman, obat anti-inflamasi alergi, karena dengan penghambatan reseptor H4 maka dapat mengobati alergi dan asma, atau sama dengan reseptor H1 tadi ya, teman-teman. Dan obatnya ini tioperamid. Sekian ya, teman-teman, penjelasan kali ini. Terima kasih sudah mau belajar sama saya nih. Sekian ya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.